Polisi akhirnya menetapkan seorang tersangka dalam kasus pembunuhan bocah kakak beradik di pesisir barat Lampung yang terjadi pada bulan Mei lalu. Tersangka adalah Eka Setia, seorang mahasiswa yang merupakan tetangga korban sendiri di Dusun Tebalenggar, Pekawan Paturaja, Kecamatan Pesisir Utara. Adapun kasus pembunuhan ini sempat menggegerkan warga setempat karena kedua bocah ditemukan sangat mengenaskan tidak jauh dari rumah mereka. Sebelum ditemukan tewas, keduanya sempat berpamitan pada orang tua untuk mencari durian di kebun. Informasi selengkapnya mengenai penetapan tersangka ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat malam, Bayu. Selamat malam, rekan. Baik, Bayu bisa disampaikan bagaimana kasus pembunuhan ini akhirnya bisa terungkap setelah berjalan kurang lebih 4 bulan. Ya, terima kasih rekan. Benar bahwasannya Polda Lampung, yakni Direktorat Reserse Kriminal Umum, telah menetapkan tersangka atas nama Eka Setia berumur 19 tahun yang merupakan pembunuh kakak beradik yang berada di Kabupaten Pesisir Barat pada Mei lalu, dan hingga akhirnya 4 bulan penyelidikan, penyidikan hingga akhirnya polisi menetapkan tersangka Eka Setia tersebut. Dan kepolisian juga telah menahan Eka Setia di Polda Lampung. Begitu rekan. Baik, Bayu, apakah polisi juga sudah mengungkap terkait dengan motif pembunuhan terhadap kedua bocah tersebut? Ya, terima kasih rekan. Bahwasannya polisi hingga saat ini masih menggali motif tersangka yang membunuh dua bocah kakak beradik pesisir barat tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Direskrimum Polda Lampung, Kombes Pol Irwan Hermawan saat dijumpai awak media di Polda Lampung pada hari Senin tanggal eh, 14 September tahun 2025. Untuk motif, berdasarkan keterangan dari Bapak Kombes Pol Irwan Hermawan pada Senin 15 September, ia mengatakan hingga saat ini motif terhadap eh, menggalinya hingga meninggalnya eh, dua bocah tersebut masih dilakukan penyelidikan, dan polisi akan terus mengungkap tindak pidana tersebut. Dari jejak digital yang ada dari handphone tersangka, pada saat jam krusial tersangka ini ada di gubuk tersebut hingga dicocokkan jam kematian korban dan cocok ada di gubuk tersebut. Dari psikologi forensik dinyatakan sehat dan memberikan keterangan kepada pihak kepolisian. Dari hasil otopsi bahwa para korban meninggal karena pendarahan masif, juga ditemukan persetubuhan terhadap dua anak tersebut. Kombes Pol Irwan mengatakan rumah tinggal di sana, kalau gubuk aktivitasnya untuk berganti pakaian dengan melakukan aktivitas area tersebut dan pertemuan antara tetangga itu ada. Sehingga penyesuaian antara keterangan saksi dan ahli, pihaknya menyimpulkan bahwasannya tersangka yakni Eka Setia. Begitu rekan. Baik, kasus pembunuhan ini terjadi pada bulan Mei lalu, kemudian polisi baru menetapkan tersangka pada bulan September ini. Lalu apa yang jadi kendala ataupun kesulitan dari pihak kepolisian untuk mengungkap kasus, Bayu? Iya, berdasarkan keterangan dari Kombes Pol Irwan Hermawan bahwasannya untuk pengungkapan tindak pidana pembunuhan ini cukup menguras energi dan tenaga karena letak dari tempat kejadian perkara dan kondisional di daerah tersebut masih banyak kebun, dan pihaknya kesulitan karena juga tidak ada sinyal dan sangat jarang juga orang beraktivitas, hingga CCTV juga tidak ada di lokasi kejadian. Dan berdasarkan keterangan dari kepolisian juga bahwasannya saat kejadian juga pada saat itu hujan deras hingga menyebabkan eh, jejak digital, jejak dari tersangka tersebut kesulitan dideteksi oleh pihak kepolisian. Namun berdasarkan eh, penyelidikan dan penyidikan dan berdasarkan keterangan dari para ahli forensik, ahli digital, dan ahli psikologi,
hingga akhirnya menetapkan eh, Eka Setia tersebut sebagai tersangka dalam pembunuhan kakak beradik yang berada di wilayah pesisir barat tersebut. Begitu, kan? Baik, lalu apa saja bukti yang didapatkan oleh pihak kepolisian terkait kasus pembunuhan ini mengingat lokasi pembunuhan sendiri jauh dari aktivitas warga setempat, Bayu? Iya, terima kasih rekan. Benar bahwasannya barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian, yakni diantaranya singlet putih bercak darah, kemudian baju berwarna pink bercak darah juga, celana pendek korban, dan satu buah celana dalam berwarna merah dan satu buah baju berwarna hitam hingga bercak darah. Kemudian beberapa barang bukti lainnya hingga total ada 13 barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian. Begitu rekan. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Lampung Bayu Saputra melaporkan terkait dengan penetapan tersangka dalam kasus pembunuhan kakak beradik di pesisir barat Lampung. Selamat bertugas kembali. Awalnya nih, saya mau menceritakan dulu faktor kesulitan apa sih yang menyebabkan hal tersebut. Jelas yang pertama bahwa TKP di sana itu berada di tempat terpencil, kemudian kebun, tidak ada sinyal handphone, kemudian sangat jarang orang beraktivitas, CCTV juga sangat jarang. Kemudian pada saat hari kejadian juga di TKP ini hujan deras. Ini yang juga menyebabkan salah satunya menyebabkan hilangnya jejak si diduga tersangka. Kemudian TKP yang sudah tidak original. Ini yang mungkin dalam pada faktor ketika evakuasi, mungkin ketika pencarian. Nah itu kemudian melihat kasus tersebut yang kami lakukan itu kami kembali ke TKP, melakukan olah TKP kembali, mengukur jarak tempuh dan waktu tempuh dari satu titik ke titik lainnya, sehingga diketahui jelas tempat-tempat yang diduga mungkin disinggahi oleh tersangka ataupun korban. Kami juga menggunakan anjing pelacak untuk mencari barang bukti, kemudian melakukan swab di tempat-tempat yang diduga disinggahi baik oleh korban maupun oleh tersangka. Kemudian kami juga melakukan visum et repertum terhadap saksi potensial. Perlu diketahui rekan-rekan bahwa di tempat tersebut, di area tersebut, itu area yang sangat jarang orang luar masuk. Jadi hanya orang-orang yang memang aktivitasnya di situ. Jadi ada beberapa saksi potensial yang kami bawa untuk melaksanakan visum et repertum di Rumah Sakit Bayangkara oleh dokter forensik. Kemudian kami telah melakukan pemeriksaan ke 12 orang saksi dengan barang bukti yang ada 13 barang bukti. Dari hasil penyidikan ini kami menyimpulkan pada waktu itu melihat dari hasil otopsi kedua anak korban ini, kami menyimpulkan yang pertama pelakunya pastilah seorang laki-laki yang memiliki agresivitas ataupun sadisme. Kemudian yang ketiga adalah dia memiliki kelainan seksualitas. Itu kalau kami nilai dari hasil otopsi anak korban. Kemudian kami kaitkan dengan 5 saksi potensial yang memang ada di sekitar kebun. Jadi perlu rekan-rekan ketahui bersama bahwa tadi sudah saya sampaikan situasi gambaran kebun tidak hanya orang yang memiliki kebun di situ yang melaksanakan aktivitas di kebun situ. Kami inventarisir ada berapa orang, ada 5 orang saksi. 5 orang saksi itu hasil fairnya di Rumah Sakit Bayangkara oleh dokter forensik menunjukkan ada 1 orang saksi yang saat ini menjadi tersangka ada koneksi dengan kedua anak korban tersebut. Kemudian juga hasil dari pemeriksaan handphone dari 5 orang saksi potensi ada 3 handphone yang dilakukan pemeriksaan secara detail forensik. Itu dari 1 handphone ini ditemukan 1 file yang ada kaitannya dengan tindak pidana dari salah satu handphone milik saksi pada waktu itu saat ini jadi tersangka.
Kemudian yang selanjutnya dari hasil psikologi forensik kami menjelaskan dari 5 orang yang kita lakukan pemeriksaan secara psikologi forensik saksi potensial ini, ditemukan ada 1 orang saksi yang saat ini menjadi tersangka memiliki perilaku yang sama dengan pelaku, dengan perilaku yang dimiliki oleh pelaku yang saat ini kami jadikan tersangka. Jadi itulah hasil kami, sehingga kami menetapkan tersangka E, saksi E menjadi tersangka. Kemudian proses penangkapannya gabungan antara Polda dengan Polres Pesisir Barat melakukan penangkapan di rumah TSKE ini. Kemudian untuk penahanannya dilaksanakan di Polda Jawa Barat karena masih akan ada lagi nantinya dilakukan pemeriksaan lanjutan di Polda Lampung karena masih ada lagi pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Kalau untuk terus kita gali, kami akan padukan dari para ahli-ahli forensik yang ada. Tentunya nantinya kita tidak hanya mengejar pengakuan tersangka, tapi dari ahli psikologi forensik, dari kedokteran forensik, kemudian dari digital forensik, nanti ahli yang akan kita datangkan lagi. Setelah kita akan gali motif tersangka antar korban. Jadi seperti saya gambarkan, di tempat tersebut, di area tersebut, jarak dari rumah korban dengan rumah si gubuk. Jadi kalau keluarga korban memang tinggal di situ, tapi yang lainnya itu hanya sebagai gubuk. Jarak dari rumah korban dengan rumah gubuk si tersangka ini sekitar 162 meter. Dari gubuk tersangka ini ke TKP sekitar 62 meter. Kemudian dari jejak digital yang ada dari handphone si tersangka ini didapatkan bahwa pada saat jam krusial tersangka ini berada di gubuk tersebut. Jadi kami cocokkan dengan jam kematian korban, kami tarik mundur ke belakang, cocok dengan kami katakan jam krusial di mana si tersangka memang ada di gubuk tersebut. Rekam jejak dari psikologi forensik, dari hasil psikologi forensik maupun dari rumah sakit jiwa, yang bersangkutan dinyatakan sehat dan siap untuk dan bisa memberikan keterangan. Jadi sehat yang bersangkutan. Dari hasil otopsi dinyatakan bahwa korban ini selain meninggalnya karena pendarahan masif, juga ada ditemukan persetubuhan di 2 anak korban ini. Kalau rumah mereka itu tinggal di situ, jadi anak, bapak, ibunya juga di situ. Kalau gubuk ini mereka ketika beraktivitas di kebun, mereka masuk ke gubuk itu, kemudian berganti pakaian, kemudian melaksanakan aktivitas di area TKP tersebut. Jadi memang pertemuan karena tetangga itu ada. Tapi kami masih terus melakukan penggalian bareng baik kepada tersangka maupun kepada saksi lainnya. Jadi kami tidak mengejar pengakuan tersangka. Jadi kami memadukan dari keterangan saksi yang ada, dari alat bukti yang ada, dari keterangan ahli yang kita punyai, sehingga kita bisa membuat suatu persesuaian antara keterangan saksi dengan keterangan ahli. Sementara terus melakukan dari ahli, nanti akan ada lagi ahli tambahan di situ. Nanti akan kami pastikan di situkah atau di tempat lain terkait TKP-nya. Polda Lampung akhirnya menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan yang menimpa 2 bocah kakak beradik di pesisir barat Lampung yang menggegerkan pada bulan Mei lalu. Tersangka adalah seorang mahasiswa yang merupakan tetangga kedua korban di Dusun Tebalenggar, Pekon Batu Raja, Kecamatan Pesisir Utara bernama Eka Setia. Di Reskrimum Polda Lampung, Kombes Pol Irwan Hermawan dalam keterangannya pada Senin 15 September mengatakan, pihaknya menetapkan Eka Setia dari saksi potensial jadi tersangka pada Jumat 12 September. Menurut Irwan, tim gabungan Polda Lampung dan Satreskrim Polres Pesisir Barat menangkap Eka Setia di rumahnya.
Dalam pengungkapan kasus pembunuhan sadis ini, polisi turut melibatkan anjing pelacak untuk mencari alat bukti. Selain itu, polisi juga melakukan visum e repertum terhadap saksi-saksi potensial. Dijelaskan oleh Irwan, area pembunuhan kedua bocah tersebut sangat jarang dimasuki oleh orang asing dan hanya warga setempat saja yang beraktivitas di kebun. Diberitakan sebelumnya, dua bocah kakak beradik berinisial AT berusia 8 tahun dan kakak berusia 4,5 tahun ditemukan tewas mengenaskan dengan luka di sekujur tubuh pada Rabu 14 Mei malam. Lokasi penemuan jenazah hanya berjarak 300 meter dari rumah mereka. Sebelum tewas, keduanya berpamitan pada orang tua untuk mencari buah durian di kebun. Barang ada kamu? Ya nggak tahu. Belum sekolah. Belum sekolah. Rumah Jauh. jauh. Rumah Eka dulu apa gubuknya Abah? Gubuknya Eka dulu. Apa? Abah dulu. Nggak browsing. Berangkat ke kebun Eka jam berapa? Terus nyampe ke gubuk Abah. Eka kenal sama adik Arjun sama adik Arifah ya? Tetangga. Arjun sama adik Arifah. Waktu tidur. Eka sendiri. Selain jalan jam berapa? Masih Kurang. Kenapa itu? Ngapain sama Dedi? dorong mendekati jam Jamnya dari mana? barang ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.